Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Terpergok mencuri sepeda motor di sebuah kampus di Banyumas, seorang pencuri babak belur dihajar warga. Pembunuh perempuan muda yang jasadnya ditenggelamkan dan dikenakan pakaian seragam di Pemalang ditangkap polisi. Warga desa Tanggan di Sragen mengalami krisis air bersih lantaran air sumur mengandung kapur. Kita ke informasi pertama, terpergok mencuri sepeda motor di sebuah universitas di Banyumas. Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga. Sebelum ditangkap, pelaku berusaha kabur dan sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dan satpam kampus. Pencurian sepeda motor di Universitas Jenderal Sudirman Banyumas digagalkan warga. Warga melapor kepada satpam yang bekerja di kampus tersebut. Satpam dan pelaku sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya pelaku tertangkap. Pelaku tertangkap setelah sepeda motor hasil curian yang dikendarainya terjatuh di persimpangan lampu merah. Oke, maling motor jereke, perapatan kali putih. Karena geram, pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku yang merupakan warga Indramayu kemudian dibawa ke Mapolsek Purwokerto Utara. Saya lagi bertugas, dapat laporan dari penjaga gedung Pak bahwa ada yang mengambil motor di parkiran. Setelah itu kita menunggu di pintu keluar, kebetulan pelakunya lewat Pak. Jadi terjadi kejar-kejaran lah sampai ke lampu merah roda emas. Nah pas di situ kita tangkap Pak. Pencurian sepeda motor dilakukan oleh 2 orang, namun 1 pelaku berhasil lolos. Kasus ini sedang diperiksa di unit Reskrim Kepolisian Sektor Purwokerto Utara. Sedang sepeda motor hasil curian disita sebagai barang bukti. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Pembunuh perempuan berseragam pramuka yang jasadnya ditemukan di kawasan Tambak, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang akhirnya tertangkap. Rupanya ingin menguasai harta korban menjadi motif pelaku membunuh korban. Setelah bebas berkeliaran selama sebulan, AM pembunuh Rika Indriani, perempuan berseragam pramuka yang jasadnya ditemukan di sebuah tambak di Desa Blendung, Ulu Jami, Pemalang, ditangkap polisi. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Sidorejo, Comal, Pemalang. Tersangka tega membunuh korban yang baru dikenalnya melalui media sosial karena ingin menguasai sepeda motor serta barang berharga lainnya milik korban. Awalnya tersangka mengajak korban bertemu pada 20 Agustus 2023. Setelah bertemu, tersangka kemudian mengajak korban ke sebuah kebun di Desa Sidorejo. Di lokasi inilah tersangka mencekik leher korban sehingga korban mati lemas. Untuk menghilangkan jejak, tersangka sengaja mengganti pakaian korban dengan seragam pramuka dan membuang mayat korban di aliran sungai kecil. Tersangka ini memang menyiapkan diri atau berniat mencari korban secara acak dengan membuat akun palsu yang mengatasnamakan orang lain dengan menggunakan foto orang lain, sehingga pada saat itu kurang lebih sekitar tanggal 5 Agustus antara korban dengan pelaku ini berteman di media sosial Facebook. Jadi murni memang pada saat dia berteman dengan korban itu untuk menguasai harta benda dari korban. Polisi saat ini masih melacak keberadaan sepeda motor korban yang telah dijual tersangka. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban, helm, serta 2 buah batu berukuran besar yang digunakan pelaku mengikat korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.
Penyebab kecelakaan maut di keluar tol Bawen, jalur Semarang-Solo, Kabupaten Semarang akhirnya diketahui. Kecelakaan maut tersebut terjadi karena rem truk tidak berfungsi dengan baik. Oli rem truk sudah habis dan sejak tahun 2015 pemilik truk tidak menguji kelaikan kendaraan bermotornya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, dari gelar perkara di lokasi kejadian dengan metode Traffic Accident Analysis atau TAA, hingga pengecekan fisik dan kondisi truk, Satlantas Kepolisian Resor Semarang akhirnya menemukan penyebab kecelakaan maut yang terjadi di keluar tol Bawen, Kabupaten Semarang. Salah satu fungsi rem truk tidak bekerja dengan baik. Hal itu diketahui berdasarkan hasil animasi 3D. Fungsi rem tidak bekerja dengan baik dan dikuatkan juga oleh keterangan ahli bahwa memang dari fungsi rem tidak bekerja dengan baik sehingga menabrak beberapa kendaraan di depannya. Ada 6 buah mobil yang di depannya dan ada sekitar 9 motor, di mana para korban yang meninggal dunia, salah satunya yang berboncengan 2 orang itu karena efek dari kendaraan yang terdorong dari belakang sehingga tergilas, terjepit. Sedang dari hasil pengecekan fisik kendaraan, rem truk yang tidak berfungsi dengan baik disebabkan karena oli rem serta tabung gas dan anginnya telah habis. Bahkan menurut data Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, truk ini belum melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor sejak tahun 2015. Fungsi pengereman ini ternyata tidak berjalan atau tidak berfungsi, ya, karena itu disebabkan oli ini ternyata sudah habis. Kemudian ada selang dari tabung, ini juga ternyata tabung itu gasnya juga sudah habis. Atas temuan itu, sopir truk Agus Rianto akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di rutan Polres Semarang. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik telah menetapkan saudara AR yang merupakan pengemudi sebagai tersangka peristiwa laka lantas di exit tol Bawen. Terhadap pengemudi ini kami juga lakukan penahanan di rutan Polres Semarang. Akibat kecelakaan maut, 3 orang tewas dan 27 orang lainnya mengalami luka-luka. Wilianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Komplotan spesialis pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di Sragen akhirnya tertangkap polisi. Komplotan tersebut beranggotakan 3 orang, 2 orang pria dan 1 perempuan muda. Unit Resmob Kepolisian Resor Sragen menangkap 3 orang berinisial DF, IL, dan YE yang merupakan komplotan pencuri sepeda motor. Mereka merupakan komplotan yang kerap beraksi di wilayah Solo Raya dan membuat warga resah. Awalnya, polisi menangkap DF di wilayah Boyolali. Setelah itu, polisi melakukan pengembangan dan kembali menangkap IL dan YE di wilayah Sragen. Dari ketiga tersangka, 1 diantaranya merupakan perempuan masih muda. Terakhir kali, komplotan ini mencuri sepeda motor dari rumah kos di daerah Sragen. Modus pelaku memanfaatkan kelengahan korban. Dari aksinya, IL memiliki peran untuk membuat korban lengah. Motif pencurian lantaran IL sakit hati karena korban bertindak tidak sopan kepadanya. Mantan itu tersebut perannya yang cewek memberikan informasi ke yang cowok. Kebetulan korban itu temannya yang cewek diajak di kosnya, begitu lengah diinformasikan ke pelaku untuk diambil sepeda motornya. Itu membuat lengah korban, menarik korban, diajak keluar, diajak di tempat kos, diajak ngobrol. Begitu saat motor dipinjam, begitu selesai dipinjam, ditaruh di parkir di depan kos dengan tidak dikunci setang untuk memberi kesempatan biar diambil. Itu masih komunikasi baik dengan ini mantannya? Ya. Masih komunikasi baik? Iya, masih. Kok baik, kok masih bisa? Kok sudah bisa? Tiba-tiba ketemu. Oh, tiba-tiba ketemu. Terus itu dari penjualan uang dapat hasil juga, dapat bagian? Iya. Berapa? Cuma 500. Dijual laku berapa itu? Berapa? 1.500. Berapa? 1.500. 1.500.000. Iya.
Para pelaku kini mendekam di tahanan Mapores Sragen. Mereka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prastio melaporkan dari Sragen.